Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdillah Al-Mukhdir Aziz, NPM 2441156, kelas MNJ 24D. Kali ini saya akan membahas tentang seni dan ilmu manajemen yang efektif. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen sebenarnya. Manajemen itu bukan hanya tentang mengontrol ataupun delegasikan tugas, melainkan tentang menciptakan kondisi untuk keberhasilan, menetapkan arah, itu menentukan tujuan, mengalokasikan sumber daya, dan menetapkan arah demi kesuksesan tim. Memfasilitasi pekerjaan, itu menghapus hambatan, memastikan koordinasi, dan mengoptimasikan proses agar efisien. Mengembangkan orang, melatih individu, menumbuhkan keterampilan dan membangun kemampuan tim. Menumbuhkan budaya, menjaga lingkungan yang positif, inklusif, dan penuh kepercayaan agar setiap orang itu dapat berkembang. Oke, berikutnya ada peralatan utama atau keterampilan efisiensi manajer modern. Manajemen efektif itu membutuhkan perpaduan antara keterampilan teknis dan keterampilan interpersonal. Pengambilan keputusan itu menganalisis situasi kompleks dan membuat keputusan yang cepat dan tepat meski dalam ketidakpastian. Komunikasi yang jelas. Menerjemahkan strategi menjadi tindakan nyata dan mendengarkan masukan tim dengan aktif. Manajemen sumber daya itu mengolah waktu, anggaran, dan tenaga kerja secara efisien untuk hasil maksimal. Pelatihan atau mentoring itu membimbing anggota tim agar mencapai potensi penuh, bukan hanya memberi perintah. Memimpin dengan empati, membangun tim berkinerja tinggi. Empati itu menjadi dasar keamanan psikologi yang mendorong inovasi dan kinerja. Ciri-ciri tim unggul itu adanya kepercayaan, saling menghargai, dan tanggung jawab bersama. Memimpin dengan empati berarti memahami perspektif dari perasaan anggota tim, menciptakan keamanan psikologis agar anggota itu berani mengambil risiko dan belajar dari kesalahan. Menumbuhkan inklusivitas, setiap suara didengar dan dihargai. Berikutnya, mengelola konflik dan percakapan sulit. Konflik itu tak terelakkan. Cara Anda menanganinya itu menentukan hasilnya. Yang pertama, langkah-langkahnya itu ada persimpangan matang, itu definisikan isu, ketahui hasil yang diinginkan, dan pahami sudut pandang lawan bicara. Kedua, itu fokus pada perilaku, bukan kepribadian. Gunanya itu mempertanyakan saya dan bahas perilaku yang dapat diamati. Dengarkan secara aktif, itu validasi perasaan dan ringkasan pendapat mereka sebelum menanggapi. Keempat, ada mencari solusi bersama, tentukan langkah tindak lanjut bersama, bukan memaksa solusi. Berikutnya ada kekuatan umpan balik, yaitu melatih untuk pertumbuhan. Umpan balik itu harus menjadi proses berkelanjutan yang fokus pada pengembangan, bukan sekedar evaluasi kinerja. Tepat waktu dan spesifikasi, berikan segera dengan contohnya, berpotensi ke depannya. Sertakan langkah perbaikan dan sumber daya, seimbang, akui prestasi dan berikan kritik, membangun secara profesional. Terbuka menerima umpan balik, tujuannya sikap mau belajar dari masukan tentang kepemimpinan Anda. Visi strategi itu menyelesaikan tujuan tim dengan organisasi. Manajer berperan sebagai penghubung antara strategi besar dan pelaksanaan sehari-hari. Manajer efektif memastikan bahwa setiap anggota tim memahami alasan di balik tugas mereka. Prioritas ditentang dengan jelas sesuai fokus strategi organisasi. Sumber daya diarahkan ke proyek yang memberikan dampak strategi besar. Inovasi dan adaptabilitas, mengelola perubahan di dunia dinamis. Kemampuan beradaptasi dengan cepat adalah kompetensi inti manajer modern.
Komunikasi secara terbuka, jelas alasan dan manfaat perubahan, serta tanggapi kekhawatiran dengan jujur. Libatkan tim, ajak tim merencanakan implementasi agar mereka merasa memiliki perubahan itu. Rayakan pencapaian, akui kemajuan dan bantu tim beradaptasi setelah perubahan. Kesejahteraan manajer itu menjaga diri saat memimpin orang lain. Untuk memimpin dengan baik, manajer harus mengelola energi sendiri dan mencegah kelelahan. Tetapkan batasan yang jelas, pisahkan waktu kerja dan waktu pribadi. Delegasikan dengan percaya, melatih dan mempercayai tim. Prioritaskan istirahat, tidur yang cukup, jaga kesehatan fisik dan kelola stres. Membangun jaringan dukungan, terhubung dengan rekan dan mentor untuk dukung emosional. Intisari dan lengkap selanjutnya sebagai pemimpin. Membangun empati itu ciptakan keamanan psikologi agar tim itu mencapai potensi yang tinggi. Melatih bukan memerintah, gunakan umpan balik berkelanjutan untuk pengembangan. Selaraskan dan terjemahkan, pastikan setiap anggota tahu bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada visi besar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.